Kamu ketemu orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, baju kaos, celana pendek, naik motor bebek, kadang sandal jepit doang, tapi ternyata diam-diam dia punya 5 rumah, 2 tanah kapling, dan rekening tabungan yang isinya bisa bikin kepala kamu pusing 7 keliling. Nah, inilah yang banyak orang gak sadar. Orang kaya beneran tuh justru gak kelihatan kaya. Karena mereka tuh udah ngerti, jadi kaya itu bukan soal pamer, bukan soal barang yang kelihatan mahal, tapi tentang kontrol diri dan strategi hidup yang jalan terus tiap hari. Coba bayangin deh, di satu sisi ada orang tiap minggu belanja di mall, makan di restoran fancy, dan selalu update barang branded terbaru. Tapi tiap akhir bulan udah ngos-ngosan mikirin tagihan. Sementara di sisi lain ada yang makan tahu tempe tiap hari, tinggal di rumah biasa, tapi hidupnya tenang karena duitnya kerja buat dia, bukan dia yang kerja mati-matian buat duit. Nah, hari ini gue mau cerita ke kamu, gimana caranya orang kaya itu nyiasatin hidup mereka supaya kelihatan biasa aja, padahal kekayaannya tuh diam-diam luar biasa. Ini penting banget buat kamu yang lagi ngerintis, karena kadang kita tuh salah fokus. Kita mikirin gimana caranya kelihatan sukses, bukan gimana caranya jadi sukses beneran. Pertama-tama, yang perlu kamu tahu, orang kaya beneran tuh gak pernah merasa harus validasi dirinya ke orang lain. Mereka gak peduli mau dikira miskin atau gak gaya, karena yang penting angka di rekening dan aset nambah terus. Sementara banyak dari kita, uang dikit aja langsung dibelanjain buat nambah gengsi. Ini terjadi karena banyak orang lebih takut dikira gak mampu daripada benar-benar gak punya. Padahal ketakutan itu yang bikin kita miskin beneran. Gue kasih contoh nyata, ada satu ibu-ibu tetangga gue, tiap hari jualan kue keliling, pakai sepeda tua, baju juga sederhana banget. Tapi beberapa waktu lalu anaknya nikah, dan dia yang biayain semuanya, cash tanpa utang. Bahkan dikasih hadiah 1 rumah kecil buat pengantin baru. Pas ditanya, "Bu, kok bisa sih?" Dia cuma senyum, bilang, "Gak ngoyo nak, duit kecil jangan dipakai sok gede." Nah, orang-orang kayak gini tuh ngerti satu hal penting. Gaya hidup tuh bukan kompetisi, bukan ajang buat pamer siapa lebih keren, tapi gimana caranya kita bisa hidup dengan tenang, tanpa beban utang, tanpa tekanan gengsi. Orang kaya beneran juga tahu cara menyembunyikan kekayaan mereka, bukan karena pelit atau malu, tapi karena mereka tahu, semakin banyak orang tahu lo kaya, semakin banyak yang bakal datang minta bagian. Kadang tuh, yang bikin kita susah itu bukan karena gaji kecil, tapi karena kita harus kelihatan lebih dari kemampuan kita. Padahal, jadi kaya itu butuh waktu, butuh tahan malu, butuh tahan lapar, dan yang paling penting, tahan diri dari kebutuhan palsu. Coba pikir deh, berapa banyak orang yang beli barang bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren, takut dianggap gak mampu, takut dianggap gak update. Itu jebakan mental paling berbahaya, karena akhirnya uang habis bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan yang diciptain orang lain. Orang kaya paham banget prinsip ini, makanya mereka cenderung beli sesuatu berdasarkan fungsi dan manfaat, bukan merek. Sepatu buat jalan, ya beli yang nyaman. Motor buat kerja, ya beli yang irit. Rumah, yang penting aman, nyaman, dan bisa jadi aset, bukan harus yang pasatnya kayak rumah sultan. Satu hal yang gue perhatikan juga, orang kaya itu suka low profile bukan karena pencitraan, tapi karena mereka udah kenyang sama fase pamer-pameran. Dulu mungkin iya, pas baru naik, tapi begitu mereka sadar, jadi kaya bukan soal dilihat orang, tapi menjaga supaya tetap punya, semuanya berubah. Mereka lebih pilih duit ditaruh di saham, properti, bisnis, daripada di mobil sport atau jam tangan ratusan juta yang cuma dipakai sesekali. Gue juga pernah ngobrol sama salah satu teman gue. Dia kerja di perusahaan multinasional, jabatannya tinggi, gaji gede, tapi penampilan B aja. Tas ransel kain, sepatu udah buluk, HP-nya Android kelas menengah. Gue tanya, "Bro, lo kan sanggup beli apapun, kok masih pakai beginian?" Jawaban dia cuma satu, "Karena semua yang gue pengen, udah gue punya. Sekarang gue cuma pengen tenang." Dari situ gue sadar, tenang itu jauh lebih mahal daripada apapun. Dan buat bisa hidup tenang, kita harus bisa tahan godaan pamer. Karena pamer itu racun, bikin kita pengen hal-hal yang sebenarnya gak kita butuh. Lama-lama kita kerja buat ngasih makan ego, bukan buat masa depan. Makanya, kalau lo lagi di fase ngerintis atau masih penghasilan pas-pasan, jangan malu hidup sederhana. Justru itu investasi terbaik lo buat masa depan.
Gue tahu rasanya jadi orang yang berusaha hidup hemat, tapi malah dipandang rendah sama orang sekitar. Dibilang pelit lah, dibilang gak niat hidup lah. Padahal kita lagi usaha banget buat gak bancos tiap bulan. Masalahnya tuh gini, banyak orang nganggap gaya hidup sederhana itu kayak keterpaksaan, bukan strategi. Padahal justru orang yang biasa hidup sederhana dalam keadaan mampu, itu yang benar-benar paham hidup. Orang kaya itu ngerti prinsip ini. Kalau kamu bisa hidup dengan sedikit, maka kamu gak akan pernah jadi budak uang. Coba bayangin, kalau tiap hari lo bisa bahagia tanpa harus keluar duit banyak, tanpa harus poya-poya, tanpa harus beli barang-barang mahal, berarti lo udah punya kendali penuh atas hidup lo sendiri. Beda banget sama orang yang harus beli sesuatu dulu baru ngerasa berharga, harus dapat validasi dari likes, followers, dan komentar orang lain buat ngerasa hidupnya berarti. Lo ngerti maksud gue kan? Jadi orang kaya itu bukan cuma soal jumlah uang di rekening, tapi soal pola pikir, soal kebebasan. Dan kebebasan itu muncul ketika lo udah gak dikendalikan sama kebutuhan palsu. Gue pernah baca kutipan yang dalam banget. Orang miskin kerja buat kelihatan kaya, orang kaya kerja buat tetap bebas. Dan lo tahu gak, banyak orang kaya yang kelihatannya cuek-cuek aja soal tren, tapi mereka tuh rajin banget ngatur duit, serajin-rajinnya. Bahkan mereka tahu setiap aliran uang masuk dan keluar. Ada yang dicatat di Excel, ada yang pakai aplikasi, ada juga yang masih manual nulis di buku harian keuangan. Mereka ngerti bahwa uang yang kecil-kecil itulah yang bikin bocor. Ngopi setiap hari di kafe, nonton streaming berlangganan semua di platform padahal jarang ditonton, beli barang lucu cuma karena diskon, itu semua kecil tapi mematikan. Orang kaya bukan berarti gak pernah jajan atau senang-senang ya, tapi mereka punya aturan buat diri sendiri. Misalnya, maksimalkan 10% penghasilan buat gaya hidup. Udah, titik. Sisanya masuk ke dana darurat, investasi, dan tabungan jangka panjang. Mereka tuh kayak punya sistem di kepala. Jadi meskipun mereka dapat rezeki nomplok atau income gede, gak lantas jadi boros. Karena udah terbiasa hidup sesuai prinsip, bukan sesuai nafsu. Dan satu hal yang paling gue salut dari orang kaya benaran, mereka gak gampang terprovokasi buat beli sesuatu cuma karena orang lain beli. Karena mereka tahu yang penting bukan barangnya, tapi fungsinya. Kalau HP lama masih bisa dipakai, kenapa harus ganti? Kalau baju masih layak, ngapain beli baru tiap minggu? Mereka gak takut dikira kudet atau gak update, karena mereka sadar update kehidupan tuh bukan dari barang, tapi dari isi kepala dan saldo rekening. Dan ya, kadang orang kaya tuh kelihatannya kaku atau hemat banget, tapi sebenarnya mereka tuh lagi nabung buat hal besar. Mereka ngerti bahwa uang itu punya potensi lebih besar kalau dipakai buat nambah aset, bukan buat nambah gaya. Lo bayangin deh, ada orang yang tiap bulan nyisihin duit buat beli tanah, padahal tiap hari cuma makan sederhana. Orang lain ngeledek, hidup kok pelit banget. Padahal 10 tahun kemudian, dia punya lahan yang nilainya udah naik 5 kali lipat. Sementara yang ngeledek masih nyicil motor. Dan ini yang gue pelajarin, kesabaran itu adalah skill paling mahal yang dipunya orang kaya. Mereka sabar nunggu uang berkembang, sabar ngelihat teman pamer-pamer, sabar bangun aset sedikit demi sedikit. Mereka sadar hidup tuh maraton, bukan sprint. Yang penting finishnya tenang, bukan cepat tapi ngos-ngosan di tengah jalan. Makanya kalau hari ini lo lagi hidup hemat, lagi belajar nyusun keuangan, lagi berusaha hidup di bawah kemampuan lo, jangan ngerasa malu, jangan ngerasa gagal. Justru lo lagi latihan jadi versi terbaik dari diri lo. Karena pada akhirnya, orang yang bisa menang dalam hidup ini bukan yang paling banyak gaya, tapi yang paling kuat bertahan dan paling cerdas ngatur langkah. Gue ngerti, hidup sederhana itu gak gampang. Banyak godaan, banyak tekanan sosial, banyak bisikan. Sesekali doang nikmatin hidup. Tapi nikmatin hidup tuh bukan berarti harus boros. Lo bisa nikmatin hidup dengan ngobrol sama teman, nongkrong murah, olahraga pagi, baca buku gratis di perpus, nulis mimpi-mimpi lo sendiri. Dan tahu nggak, orang kaya tuh sering banget nikmatin hidup dari hal-hal kecil, karena mereka tahu bahagia itu nggak harus mahal. Mereka tuh ngerti, makin simple hidup lo, makin minim stres, makin banyak energi buat mikir hal-hal penting. Nggak perlu mikir cicilan macam-macam, nggak perlu mikir besok bayar tagihan pakai apa. Karena semuanya udah direncanain jauh-jauh hari. Gue pernah dengar dari seorang mentor yang udah sukses banget. Dia bilang gini, kalau lo bisa hidup nyaman dengan pengeluaran minim,
Itu artinya lo udah kaya sebelum punya uang banyak. Gue diam, mikir, karena benar juga. Selama ini kita kejar-kejaran terus sama gaya hidup. Gaji naik, lifestyle juga naik. Bonus dapat, langsung pengen upgrade HP. Ada THR, langsung booking tiket liburan. Padahal ya, orang kaya yang beneran kaya justru nggak buru-buru upgrade gaya hidup. Mereka upgrade aset dulu. Mereka tambahin investasi dulu. Baru kalau semuanya udah aman, penghasilan pasif udah nutup gaya hidup, barulah upgrade hidup pelan-pelan. Itu kenapa banyak orang Cina yang kelihatannya sederhana, padahal asetnya miliaran. Karena buat mereka, kalau barang bisa dipakai 5 tahun, kenapa ganti dalam 2 tahun? Dan prinsip mereka tuh satu, jangan bikin hidupmu susah karena gengsi. Karena gengsi itu gak bisa dibayar pakai angsuran. Lo mungkin kelihatan keren di luar, tapi hati lo was-was tiap tanggal 25 karena saldo tinggal receh. Sementara orang yang gak peduli penampilan, malah tidur nyenyak karena semua tagihan lunas dan ada uang nganggur di tabungan. Gue sendiri belajar dari pengalaman pribadi. Dulu waktu awal kerja, gue tuh tipe yang pengen terlihat mapan. Beli baju mahal biar kelihatan rapi, makan di tempat hits biar bisa posting, pakai cicilan buat gaji terbaru. Tapi tahu nggak, hasilnya nihil, gaji numpang lewat. Setiap awal bulan senyum, akhir bulan mulai mikir, nasi sama kecap masih enak kan? Sampai akhirnya gue belajar bahwa hidup bukan soal bikin orang lain terkesan, tapi soal bikin diri lo tenang. Dan ketenangan itu nggak bisa lo beli di mall. Itu datangnya dari kebiasaan kecil yang lo bentuk hari demi hari. Kayak misalnya nyatet pengeluaran. Buat sebagian orang itu ribet, tapi buat orang kaya itu wajib. Karena dari sanalah mereka tahu duit bocornya di mana. Apakah di jajan kopi tiap sore? Apakah di langganan aplikasi yang udah nggak kepake? Dan dari situlah mereka mulai ngatur. Mereka belajar bilang enggak ke hal-hal kecil yang nggak penting, supaya bisa bilang iya ke hal-hal besar yang penting banget. Misalnya, gue nggak beli kopi kekinian hari ini, supaya tahun depan gue bisa beli mesin kopinya sendiri. Atau gue nggak ikut arisan pensi dulu, biar bisa lunasin cicilan lebih cepat. Dan hebatnya, orang kaya tuh nggak cuma mikirin hari ini, mereka mikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Makanya mereka rajin banget bikin rencana, punya goal yang jelas, mau pensiun umur berapa, mau punya properti berapa unit, mau hidup dari penghasilan pasif kapan. Nah, ini yang sering banget dilewatin sama orang kebanyakan. Kita tuh sibuk ngejar kenyamanan sekarang, tapi lupa sama kebebasan nanti. Dan akhirnya terjebak terus di rutinitas yang sama, stres yang sama, dan tagihan yang makin nambah. Coba tanya ke diri lo sendiri, kalau hari ini gue gak berubah, 5 tahun lagi gue bakal ada di posisi yang sama gak? Kalau jawabannya iya, berarti ada yang salah. Dan kesalahannya mungkin bukan karena lo gak cukup kerja keras, tapi karena lo gak kerja cerdas. Kerja keras penting, bro, tapi kalau arah dan strateginya salah, lo tetap aja mentok. Lo bisa capek tiap hari, tapi gak pernah maju secara finansial. Makanya gue selalu bilang, belajar dari cara pikir orang-orang yang udah lebih duluan berhasil itu penting. Karena kadang kita gak butuh motivasi tambahan, kita cuma butuh strategi baru. Dan satu strategi paling underrated tapi powerful banget adalah kurangi kebutuhan. Iya, sesimpel itu. Bukan nambah penghasilan dulu, tapi turunin gaya hidup lo dulu. Karena begitu lo butuh lebih sedikit buat hidup, bukan jadi punya lebih banyak pilihan. Mau kerja apa aja bisa, mau resign juga gak takut, mau ambil risiko buka usaha, berani. Karena lo gak tergantung sama rutinitas konsumtif lagi. Dan ini yang bikin banyak orang kaya kelihatannya santai. Mereka tuh bukannya santai karena gak kerja, tapi karena kerja mereka bukan buat bertahan, tapi buat berkembang. Mereka udah lama ngelewatin fase kerja buat makan. Sekarang mereka kerja karena punya visi, karena mereka pengen bangun sesuatu yang lebih besar, bukan sekedar biar bisa beli barang-barang. Dan ini juga alasan kenapa orang kaya gak gampang pamer, karena mereka gak punya kebutuhan buat diakui. Yang mereka kejar bukan pengakuan sosial, tapi kendali hidup. Beda banget sama orang yang tiap dapat bonus langsung mikir, posting apa ya biar dilihat sukses. Padahal kalau ditanya soal tabungan, jawabannya nanti aja deh, belum sempat. Dan tahu nggak, yang paling sedih itu bukan ketika lo miskin. Yang paling sedih adalah lo udah tahu caranya biar nggak miskin, tapi lo tetap nggak ngelakuin apa-apa. Gue sering nemu orang yang bilang, gue udah tahu kok, harus nabung, harus investasi, harus belajar bisnis,
tapi tiap bulan masih ngabisin gaji buat hal-hal gak penting, masih ngutang buat liburan, masih malas belajar, masih nunda-nunda. Dan itu ya bukan soal gak bisa, tapi soal malas berubah. Karena berubah itu gak enak. Lo harus ninggalin kenyamanan, lo harus rela gak nongkrong dulu, lo harus tahan buat gak update gadget dulu. Tapi justru di situ letak bedanya. Orang kaya bisa nahan, orang miskin gak bisa. Orang kaya mikir jangka panjang, orang miskin mikir senang hari ini. Gue jadi ingat satu cerita. Dulu ada teman gue, kerja biasa aja, gaji UMR, tapi tiap bulan dia sisihkan 500.000 buat beli emas. Dibikin disiplin banget, gak pernah telat. Gue waktu itu ngeledek, 500.000 mah kecil, gak ngaruh. Tapi 5 tahun kemudian, emasnya udah jadi ratusan gram. Sementara gue gak punya apa-apa, kecuali sejarah transaksi di Gojek dan Tokped. Dan di situ gue sadar, yang bikin orang kaya tuh bukan besar kecilnya penghasilan, tapi besar kecilnya niat. Lu bisa punya gaji 20 juta, tapi kalau gaya hidup 19.900.000 ya tetap aja nggak maju. Sementara orang yang cuma punya gaji 4 juta, tapi disiplin, bisa punya aset ratusan juta dalam 10 tahun. Jadi kalau lo sekarang ngerasa pas-pasan, tenang, bukan berarti lo gagal. Tapi yang harus lo pikirin, gimana caranya bikin pas-pasan ini jadi titik awal, bukan akhir. Mulai dari nyatet pengeluaran, mulai dari bikin plan keuangan, mulai dari belajar investasi kecil-kecilan, dan yang paling penting, mulai dari ngerubah pola pikir lo soal uang. Karena uang itu bukan buat dipamerin, uang itu alat buat lo bebas dari stres, bebas dari kerjaan yang lo benci, bebas dari rasa takut kalau suatu hari lo sakit atau di PHK. Tapi kalau cara pikir lo soal uang masih sama, masih mikir, uang itu buat belanja, uang itu buat gaya, ya udah, lo bakal muter-muter di situ terus. Dan kadang lo harus berani ngomong ke diri lo sendiri, udah stop, gue gak mau begini terus. Lo harus punya momen sadar, momen klik, yang bikin lo akhirnya mau berubah, mau mulai. Karena gak ada satupun orang sukses yang sukses karena kebetulan. Mereka sukses karena mereka bikin keputusan-keputusan kecil yang mereka ulang terus tiap hari. Dan lo pun bisa kayak gitu, gak perlu langsung sempurna, cukup konsisten. Mulai dari gak jajan kopi dulu, mulai dari belajar ngatur uang, mulai dari ngerti beda antara butuh sama pengen. Dan pelan-pelan hidup lo bakal berubah, bukan karena lo menang lotre, tapi karena lo menang ngelawan diri lo sendiri. Lo akan mulai ngerasain nikmatnya hidup gak dikejar-kejar utang, nikmatnya punya tabungan, nikmatnya gak iri lihat orang lain beli ini itu, karena lo tahu lo lagi bangun sesuatu yang lebih besar. Dan percayalah, kalau lo sadar dan konsisten, waktu akan jadi teman lo yang paling loyal. Waktu akan ngasih lo hasil dari semua usaha kecil yang lo tabung tiap hari. Lo gak bakal nyadar tiba-tiba, ternyata lo udah punya dana darurat 6 bulan. Ternyata lo udah bisa liburan tanpa utang. Ternyata lo udah bisa bilang, gue kerja bukan buat bertahan hidup, tapi buat mewujudkan mimpi gue. Dan pada akhirnya, lo bakal ngerti bahwa jadi kaya itu bukan tentang punya uang banyak, tapi soal punya kendali penuh atas hidup lo sendiri.